Iya, jika pada bagian pertama saya menjelaskan bagaimana istilah, soal istilah dan apa yang dipelajari dalam hukum tata negara, maka pada bagian kedua ini, pada topik kedua ini saya akan mencoba menjelaskan lebih lanjut tentang ruang lingkup hukum tata negara dalam arti sempit menurut Lohman, dan bagaimana hubungan hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Sebagaimana yang kita pahami, termasuk pada pertemuan pertama, pada bagian pertama lalu, saya menjelaskan bahwa hukum tata negara itu mempelajari tentang organisasi negara atau lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar negara dengan warganya. Lohman menyebutkan paling tidak ruang lingkup hukum tata negara dalam arti sempit menurut Lohman itu ada 7. Yang pertama, bagaimana organisasi negara itu diadakan, atau bagaimana jabatan-jabatan dalam organisasi negara itu ada. Lalu siapa yang mengadakannya, kemudian bagaimana cara memperlengkapi atau mengisi mereka dengan jabatan-jabatan. Lalu yang keempat, apa tugas atau ruang lingkup pekerjaannya, kemudian apa yang menjadi wewenang, lalu hubungan antar mereka satu dengan lain, dan yang ketujuh, apa batas atau organisasi bagian-bagian yang menjadi tugasnya. Jadi batas-batas apa kewenangannya itu. Nah, pandangan Lohman itu sebetulnya 7 ruang lingkup hukum tata negara dalam arti sempit Lohman itu secara garis besar bisa kita bedakan 2 hal saja. Yang pertama, hukum tata negara menurut Lohman itu bicara tentang organisasi kenegaraan, dan yang kedua, bagaimana organisasi negara itu menjalankan fungsinya. Ada yang luput dari Lohman, yaitu bagaimana hubungan antar negara dengan warganya. Nah, karenanya kemudian banyak ahli yang melengkapi, dan termasuk saya mengkategorikan ruang lingkup hukum tata negara itu menjadi 3 hal yang sebagaimana saya sudah jelaskan di topik pertama, yaitu hukum yang mengatur tentang lembaga atau organisasi negara, hukum yang mengatur hubungan antar organisasi negara satu dengan lain atau tentang lembaga negara satu dengan lain, dan yang mengatur hubungan antara orang dengan negara atau negara dengan warganya. Nah, itu ruang lingkup hukum tata negara. Sekarang bagaimana hubungan antar hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya? Ilmu kenegaraan sebagaimana yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang objeknya tentang negara, atau dalam bahasa Belanda disebut Wetenschap atau Staatswetenschap, yaitu ilmu yang mempelajari tentang negara, baik negara dalam arti umum atau negara dalam arti khusus, baik negara dalam arti abstrak, tidak menyebutkan satu negara, atau negara dalam arti khusus, misalnya ilmu kenegaraan yang khusus tentang Indonesia, atau ilmu kenegaraan Belanda, atau ilmu kenegaraan Inggris atau Amerika. Nah, ilmu-ilmu kenegaraan seperti itu banyak para ahli mengkategorikan ilmu yang objeknya negara. Ada ilmu negara atau dikenal dengan Staatsleer, atau ilmu politik, lalu hukum tata negara, lalu hukum tata usaha negara. Dalam konteks ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik, dan hubungan tata negara dengan hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Yang pertama dulu, bagaimana hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara atau Staatsleer sebagaimana yang kita pahami adalah ilmu yang mempelajari negara dalam arti umum. Ilmu yang mempelajari negara dalam arti umum, mempelajari negara dalam arti abstrak, negara sebagai genus, tidak negara dalam arti khusus. Ia mempelajari tentang hakikat negara, asal-usul negara, timbul tenggelam negara, teori-teori tentang kedaulatan yang ada di dalam negara, dan sebagainya. Nah, sementara hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang organisasi atau lembaga negara dan hubungan antar negara dengan warganya. Jadi, ilmu negara menjadi dasar pemahaman bagi hukum tata negara yang objeknya khusus, hukum yang mengatur negara tertentu.
Jadi ilmu negara menjadi dasar bagi pengembangan hukum tata negara. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara ilmu negara, hukum tata negara dengan ilmu politik. Profesor Saranbasa, demikian juga J. Barron, dia mengatakan, ini kutipan dari J. Barron, mengatakan bahwa ilmu politik itu serupa otot, serupa kulit yang membungkus tulang, dan tulangnya adalah hukum tata negara. Hukum tata negara bicara soal struktur ketatanegaraan, sementara ilmu politik merupakan otot yang meliputi struktur tubuh itu. Dan ilmu politik membuat struktur tata negara itu lebih dinamis. Itu hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Sedangkan yang terakhir, hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara adalah hukum tata negara pada umumnya disebut sebagai hukum tata negara yang bersifat statis atau diam, sementara hukum administrasi dia bersifat dinamis. Hukum tata negara lebih bicara soal kedudukan dan struktur tentang lembaga-lembaga negara, sementara hukum administrasi negara berbicara bagaimana negara menjalankan fungsinya melalui kewenangan yang dimilikinya. Itu hubungan antara hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara. Saya pikir itu tema kita pada topik yang kedua.